Coba deh kita lihat ke ujung utara Sumatera. Di sana ada 3 provinsi yang bertetangga, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kalau dilihat sekilas mungkin kelihatannya mirip-mirip aja ya, tapi sebenarnya di balik kedekatan geografis ini ada 3 dunia yang wah beda banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang bikin masing-masing provinsi ini begitu unik. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih identitas mereka bisa begitu kontras? Lewat data dan fakta-fakta kunci, kita akan coba mengungkap apa sih mesin penggerak di balik setiap provinsi ini dan gimana mereka semua secara bersama-sama ikut membentuk wajah Sumatera ke depannya. Yuk, kita mulai? Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling ujung dulu ya, dari Aceh. Sering dijuluki sebagai gerbang yang tangguh, provinsi ini tuh karakternya kuat banget, dibentuk oleh sejarah perjuangan dan posisinya yang sangat strategis. Mari kita lihat angka-angka di baliknya. Pertama-tama, kita lihat dari sisi populasinya. Ada sekitar 5,5 juta jiwa yang tinggal di Aceh. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini adalah fondasi sumber daya manusia mereka yang menggerakkan semuanya, mulai dari pasar-pasar lokal sampai ke tenaga kerja di berbagai industri. Sekarang kita geser ke kekuatan finansialnya. Pendapatan asli daerah atau PAD-nya di tahun 2023 itu tembus sekitar 5,33 triliun rupiah. Angka ini penting banget karena ini menunjukkan seberapa mandiri sebuah provinsi secara keuangan untuk membiayai pembangunannya sendiri. Tapi, ada satu hal yang paling mendefinisikan Aceh dan membuatnya benar-benar beda, otonomi khusus. Ini bukan sekadar status di atas kertas ya. Ini adalah hasil dari sejarah panjang yang ngasih Aceh kewenangan lebih untuk ngatur rumah tangganya sendiri, termasuk soal kebijakan fiskal dan sosial. Ini sebuah keistimewaan yang nggak dimiliki provinsi lain. Terus, apa dong yang jadi motor penggerak ekonominya? Jawabannya jelas, sumber daya alam. Posisinya yang strategis di pesisir menghasilkan perikanan yang melimpah. Dataran tingginya, itu rumah bagi kopi Gayo yang legendaris. Dan jangan lupa, di bawah tanahnya masih ada cadangan minyak dan gas. Inilah tulang punggung ekonomi Aceh. Nah, dari Aceh, sekarang kita geser sedikit ke tetangganya. Selamat datang di Sumatera Utara. Sebuah provinsi yang bisa dibilang adalah raksasa ekonomi di kawasan ini. Dan begitu masuk sini, perbedaannya langsung kelihatan jelas banget. Coba lihat, populasinya lebih dari 15 juta jiwa. Ini bikin Sumatera Utara bukan cuma provinsi terbesar di Sumatera, tapi juga salah satu yang paling padat di Indonesia. Populasi sebesar inilah yang jadi bahan bakar utama buat ekonominya yang super besar. Dan kalau kita bicara pusat dari semua kekuatan itu, ya sudah pasti kota Medan. Medan ini ibarat jantungnya. Dia jadi hub utama buat semuanya, mulai dari perdagangan dan logistik yang nyambungin Sumatera ke seluruh dunia, sampai jadi pusat pendidikan yang menarik talenta dari mana-mana. Ekonomi Sumatera Utara ini, wah, beragam dan kuat banget tentu. Perkebunan kelapa sawit skala raksasa jadi motor utamanya. Tapi ada juga pariwisata yang pesonanya luar biasa. Kekayaan mineral plus sektor perdagangan dan jasa yang gak pernah berhenti berdenyut. Dinamis banget pokoknya. Dan ngomong-ngomong soal pariwisata, salah satu aset terbesarnya sekarang jadi fokus nasional. Danau Toba itu bukan lagi sekedar tempat wisata biasa. Statusnya sebagai destinasi super prioritas, artinya pemerintah pusat menggelontorkan investasi besar-besaran untuk infrastruktur di sana. Tujuannya menjadikannya ikon pariwisata kelas dunia. Oke, dari pusat ekonomi yang sibuk, kita bergeser lagi ke provinsi yang dikenal sebagai jantung budaya dan ekologisnya Sumatera, Sumatera Barat. Di sini ceritanya beda lagi. Identitasnya sangat lekat dengan alam dan tradisi. Identitas ekologisnya bisa langsung kita lihat dari angka ini. Sekitar 54% wilayah Sumatera Barat itu masih hutan. Ini bukan cuma angka statistik loh, ini adalah bukti peran pentingnya sebagai salah satu benteng ekologis terakhir di pesisir barat Sumatera. Rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin soal manusianya, ada satu tradisi yang unik banget dan sangat mendefinisikan mereka. Merantau. Ini adalah sebuah praktek budaya di mana orang-orangnya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu atau kesuksesan. Hasilnya, terciptalah sebuah diaspora atau komunitas perantau Minang yang sangat produktif dan berpengaruh di seluruh Indonesia. Jadi mesin ekonominya itu ya cerminan dari geografi dan budayanya.
Ada pertanian yang subur di dataran tinggi, pariwisata yang menjual keindahan alam dan kekayaan budaya, sampai potensi besar energi terbarukan dari sungai-sungainya. Dan semua ini seringkali diperkuat oleh investasi yang dikirim pulang oleh para perantau yang sukses. Oke, kita udah lihat profilnya satu persatu. Sekarang gimana kalau kita coba sandingkan ketiganya? Bagaimana sih posisi mereka kalau dibandingkan satu sama lain? Dan apa artinya ini buat masa depan Sumatera secara keseluruhan? Nah, begitu dijejerin kayak gini, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kan? Aceh itu gerbang strategisnya, Sumatera Utara itu mesin ekonominya, dan Sumatera Barat itu jantung budayanya. Mulai dari identitas, skala populasi, sampai aset utama, masing-masing punya peran yang unik dan gak tergantikan. Dan nggak ada yang bisa menunjukkan perbedaan skala ini secara lebih dramatis selain populasi. Lihat deh, kekuatan Sumatera Utara itu hampir 3 kali lipat dari kedua tetangganya. Inilah alasan utama kenapa provinsi ini jadi pusat gravitasinya Pulau Sumatera, baik untuk pasar, industri, maupun tenaga kerja. Nah, ini yang jadi kesimpulan menariknya. Kita punya Aceh dengan otonomi dan posisi strategisnya. Lalu Sumatera Utara dengan kekuatan ekonominya yang raksasa. Dan Sumatera Barat dengan modal budaya dan alamnya. Masing-masing pegang kunci yang berbeda untuk masa depan. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih hebat, tapi justru bagaimana kolaborasi dan juga persaingan di antara ketiganya akan menulis babak baru bagi Pulau Sumatera.